Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Nara. Saat itu dia tidak sengaja terbangun oleh suara penyedot debu milik ayahnya. Lalu dia pun menghampiri ayahnya. Jadi ceritanya Nara ini merupakan beban keluarga. Karena dia adalah seorang pengangguran. Walaupun sang ayah sering memarahinya, Nara selalu tidak peduli dengan semua perkataan dari ayahnya. Namun di tengah-tengah obrolan itu, secara tiba-tiba datanglah seorang wanita cantik bernama Amel. Dia adalah pacar Nara. Di situ Amel meminta bantuan kepada Jisan, dikarenakan keran di rumahnya mati. Mendengar hal itu Jisan pun mencoba menyuruh anaknya. Namun dia menolaknya dengan berbagai alasan. Setelah itu Nara pun masuk ke dalam kamar dan langsung membuka laptopnya. Tapi sialnya sang ayah kembali menghampirinya. Dia sempat marah kepada Nara. Karena sebagai pacarnya dia tidak berusaha untuk membantu Amel. Dan parahnya dia terlihat tidak pacarnya itu. Bahkan Nara lebih memilih untuk melanjutkan tidurnya. Hingga di suatu hari, ayahnya terlihat baru saja pulang dan membawa wanita cantik bernama Yura. Yang ternyata Yura ini adalah calon ibu baru untuk Nara. Dia pun langsung memperkenalkan diri kepada Nara dan juga Amel. Mengetahui hal itu tentu membuat Nara sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa Amel itu adalah mantan Nara. Namun di sini Nara berpura-pura tidak mengenalnya. Keesokan harinya Nara terlihat menghampiri Yura. Mereka pun ngobrol-ngobrol berdua. Yura mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui kalau Jisan ini adalah ayah Nara. Dan tak hanya itu, Yura juga meminta kepada Nara untuk melupakan bahwa mereka pernah pacaran. Namun di tengah-tengah obrolan itu, Amel datang menghampirinya. Yang ternyata dia mengajak Nara untuk pergi jalan-jalan. Karena takut mengganggu, Yura pun langsung pergi meninggalkan mereka. Bukannya senang berduaan, Nara malah seolah-olah tidak peduli dengan pacarnya itu. Hingga di suatu malam, mereka terlihat makan bersama. Di situ sang ayah pun membahas soal mereka yang akan segera menikah. Namun Nara tidak setuju karena umur Nara dan Yura sepantaran. Mendengar hal itu tentu tidak jadi masalah bagi ayahnya. Karena umur tidaklah penting. Yang penting adalah tanggung jawabnya. Mendengar hal itu Nara pun merasa kesal. Dia bahkan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian di keesokan paginya, mereka terlihat sarapan bersama. Di sini Nara akhirnya mengikhlaskan mantan pacarnya itu untuk dinikahi oleh ayahnya. Namun di tengah-tengah obrolan itu, sang ayah meminta izin untuk pergi ke toilet. Tanpa sengaja, dia pun bertemu dengan Amel yang sedang mencari tali. Jisan sempat memberitahu. Namun dia mulai tergoda oleh kecantikan Amel. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa di sana. Singkat cerita, Yura terlihat menghampiri Amel yang sedang menganyam bunga. Di sini Yura menanyakan tentang hubungan Amel dengan Nara. Dia pun menjawab bahwa hubungannya dengan Nara sudah lumayan lama. Namun sesaat kemudian, Nara datang menghampirinya. Yang ternyata Nara hendak mengatakan sesuatu kepada Yura. Namun dia harus ikut dengannya. Di situ Nara dengan jujur mengatakan kepada Yura bahwa dirinya masih sangat mencintainya. Namun Yura menolak dengan alasan bahwa dirinya tidak ingin masalah ini ketahuan oleh Jisan. Nara tetap memaksa. Bahkan dia juga berjanji bahwa rahasia ini hanya untuk mereka berdua. Tapi sialnya hal itu diketahui oleh Amel. Hingga di suatu hari, Amel dan Jisan terlihat sedang santai. Namun sesaat kemudian datanglah Nara dan Yura. Mereka beralasan bahwa dirinya baru saja dari toko emas. Namun Amel tidak percaya begitu saja.
Dia sudah tahu tentang kebusukan mereka berdua. Malam harinya, Amel yang merasa dikhianati. Dia pun mencoba bertanya kepada Nara tentang hubungnya dengan Yura. Namun Nara mengelak dengan mengatakan bahwa dia hanya ingin lebih akrab dengan calon ibu barunya. Mendengar hal itu, tentu Amel tidak percaya begitu saja. Dia merasa kesal hingga pada akhirnya dia memilih untuk pergi meninggalkan Nara. Hal serupa pun ternyata dialami oleh Jisan. Ketika dia mengajak Yura untuk main-main bersama, dia menolaknya dengan alasan bahwa hal itu tidak baik jika dilakukan setiap hari. Mendengar hal itu tentu membuat Jisan sangat kesal, sehingga terjadilah pertengkaran hebat di antara mereka. Keesokan paginya seperti biasa, mereka terlihat sarapan bersama. Namun kali ini berbeda, tidak seperti dulu lagi. Seolah-olah Jisan tahu tentang hubungan anaknya dengan Yura. Seperti biasa, tiba-tiba datanglah Amel yang hendak meminjam toilet karena toilet di rumahnya sedang rusak. Yang tentu hal itu menjadi kesempatan bagi Jisan. Dia mencoba mengintipnya. Amel yang menyadari hal itu pun, dia langsung menyemprotkan air ke wajah Jisan. Di sini mereka terlihat sudah sangat akrab sekali. Bahkan mereka langsung main-main bersama hingga minta nambah. Setelah selesai, Amel dan Jisan pun terlihat santai. Namun sesaat kemudian, Nara dan Yura meminta izin keluar bersama. Namun Jisan tidak mempedulikannya. Bahkan ketika malam hari, mereka melanjutkan main-main bersamanya. Tak berbeda dengan Nara. Ternyata mereka juga sedang main-main bersama. Namun bedanya mereka melakukan di dalam mobil. Singkat cerita, Nara dan Yura pun terlihat sudah pulang. Mereka sangat cemberut ketika melihat Amel baru saja mandi. Yura tahu bahwa Amel baru saja main-main bersama Jisan. Hingga di suatu malam, Nara dan Yura terlihat sedang minum-minum bersama. Nara mengatakan bahwa ayahnya sudah main-main bersama Amel. Namun hal itu tak jadi masalah baginya. Karena dia sudah sangat bahagia bisa kembali lagi dengan Yura. Dan mereka pun langsung main-main bersama lagi. Tapi sialnya aksi itu diketahui oleh ayahnya. Dia sempat ingin marah. Namun hal itu tak terjadi. Keesokan harinya, ketika Jisan sedang duduk bersama Amel, tiba-tiba datanglah Nara dan Yura. Mereka sudah tahu tentang hubungannya. Hingga pada akhirnya mereka pun mengambil pasangannya masing-masing. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.